bahwa kita dari masa di Buayan, masih umur 6 bulan sudah dikasih makan sagu. Itu kasih makan sagu itu sampai kita bisa makan makanan keras, bisa bubur. Saya ketika masih kecil kita makan nasi ini nanti hari Jumat. Lalu di bulan Ramadan itu nanti sahur saja, makan sahur dengan nasi. Nasi pun terbatas. Jadi makanan pokok orang Maluku terutama Tidore, Ternate dan pulau-pulau Makian Moti itu adalah sagu. Di abad 13, banyak orang-orang Cina itu yang datang ke Maluku Utara, entah itu Ternate maupun Tidore. Mereka banyak mengangkut cengkeh, rempah-rempah, yang pada waktu itu orang-orang Maluku Utara tidak tahu bahwa itu adalah komoditas penting. Mereka baru tahu itu penting ketika orang Eropa banyak membutuhkannya, dan itu laku di pasaran Asia. Tidore menjadi magnet luar biasa bagi orang-orang Eropa yang datang, dan cengkeh ini yang membuat mereka, kenapa orang Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris singgah di Tidore. Riwayat pelayaran pertama Fernão Magalhães yang mewakili Raja Spanyol itu sebenarnya keinginan Magalhães sendiri untuk menemukan kepulauan rempah-rempah. Dengan biaya support dari Raja Spanyol, Magalhães membuat perjalanan Spanyol ke barat hingga kemudian menemukan Maluku. Sebastian Elcano itu adalah pengganti dari Fernão de Magalhães yang ketika ingin ke Maluku, dia terbunuh di Filipina. Sehingga banyak orang Spanyol yang kemudian bermukim di Tidore dalam beberapa waktu. Rempah-rempah di abad ke-16, permintaan dari orang Eropa, terutama dari Lisbon, itu menurun. Karena perahu yang memuat rempah-rempah dari Maluku itu tidak sampai ke Goa, sudah habis, dan orang Portugis untung sangat banyak. Dan cengkeh ini yang membuat mereka kemudian berpikir untuk singgah dan membuat benteng. Jika kita melihat sejarah kolonialisme Eropa di berbagai belahan dunia manapun, terutama di Maluku Utara dan juga Tidore, kita bisa melihat kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka berada di benteng. Dan pasokan makanan utama ke benteng itu bukan mereka memproduksi sendiri. Mereka sangat membutuhkan support dari orang-orang lokal setempat. Dan makanan itu tentu saja adalah sagu. Dasarnya sagu ini berasal dari Papua.
yang ditanam oleh cerita legenda itu seorang yang tubuhnya 3 meter tinggi, 3 meter, lebar bahu 1,75, nama Cekel, bekas kaki masih ada di belakang Lililep Halmahera Tengah. Cekel yang menanam pohon sagu dari Papua sampai dengan pulau-pulau Halmahera. Manfaat dari pohon sagu selain isinya batangnya dibuat makanan pokok, tepungnya sagu, kemudian daun juga membuat rumah, daun rumbia, batangnya itu kemudian menjadi lantai. Dibuat lantai seperti itu, namanya doko. Rata-rata dulu menggunakan kue itu dari tepung sagu sama tepung singkong, tanpa mengenal belum ada tepung terigu. Catatan tentang tumbuhan ini, yang pertama lebih banyak sagu aren. Jadi sagu sebenarnya macam-macam. Ada sagu yang disebut sagu itu mungkin artinya adalah padi ya. Kalau sagu rumbia kita harus membuat sari padinya dulu, dan itu perlu paling tidak 5 hari untuk proses menjadi padinya. Jadi perlu ditebang, dibelah, direndam, kemudian diparut, kemudian setelah itu diamkan di rendaman, dan sisa rendaman itulah yang menjadi padi sagu rumbia. Sementara ini hula singkong ini, hula kasbi ini, atau di sini sebutnya hula dose, hanya memerlukan kita cabut dari kebun, kemudian kita bersihkan, kita kupas, kita parut, kita peras, nanti baru itu dicetak langsung. Ini disebut sagu lempeng karena bentuknya lempengan. Kemudian ini disebut sagu bakar karena pornonya atau cetakannya itu dibakar. Mereka disebut sagu panggang juga karena ini setelah dicetak mereka panggang di para-para. Hula singkong ini, hula kasbi ini disebut sagu itu mungkin artinya adalah padi ya. Karena kasbi itu adalah hal yang diperkenalkan dari Amerika, jadi kemungkinan setelah abad-abad 17 akhir atau 18 baru muncul ini. Sebelumnya ya kita tahu sendiri bahwa di Nusantara sagu tumang atau sagu rumbia. Sagu bahasa kami disebut hula. Kebetulan kampung ini namanya Kelurahan Jaya, jadi brandnya itu Hula Jai. Satu kali produksi itu sekitar 400 sampai 500 lempeng itu untuk penuhi kebutuhan hidup 1 minggu, itu satu kali produksi. Sagu ini sendiri merupakan mata pencaharian. Hampir 90% masyarakat Kelurahan Jaya ini memproduksi sagu ini untuk memenuhi kebutuhan hidup hari-hari. Kalau setiap minggu bawa di pasar, dijual di Pasar Rum, ke Suasio dan ke Ternate. Mau bawa 500 atau mau bawa 1000 lempeng tetap saja habis. Karena sagu ini sudah merupakan satu kebutuhan, terutama kami masyarakat Maluku Utara. Kalau untuk sagu yang original produksinya 4 sampai 6 kali sebulan, tetapi untuk sagu rasnya sendiri 1 bulan 2 kali. Secara prinsip sebenarnya kalau sagu rasa lebih ke komoditas, karena diperuntukkan untuk konsumsi yang di luar kebiasaan sehari-hari sebelum ada. Tapi kalau untuk makna sebagai sagu kasbi dan sagu merah, lebih ke makanan staple ya, istilahnya makan keseharian mereka yang utama.
cara mereka mengolah sagu itu dengan menggunakan cetakan, dan cetakan itu oleh masyarakat lokal disebut sebagai keta. Menariknya, ketika kemudian keta dibawa ke pasar, diperjualbelikan, mereka mengistilahkan dengan istilah forno. Dan forno diserap dari kosakata Portugis yang berarti tungku atau oven. Ya kalau di sini pokoknya nama saja orang Tidore itu selera tinggi itu sagu. Tapi untuk orang Mare tidak ada pencetak sagu, itu nanti beli di pasar. Bahan bakunya kalau untuk tanah saja diambil dari Pulau Mare. Ambil tanahnya itu tuh bapak atau anak laki-laki. Jadi kalau tanah itu dibawa dari bapak itu dari gunung, ibu memilah-milah, buka batunya, buka pasirnya, tinggal tanah, daging tanahnya yang untuk kita. Itu saja untuk manual pakai tangan. Kalau batunya diambil dari Pulau Ternate yaitu di Sulamadaha. Terus yang pasir, yang finishingnya tanah merah itu diambil dari Kecamatan Oba. Beli makanan untuk pulang, ya sebagiannya ditabung karena anak-anak sekolah. Jadi kalau orang Mari ini rata-ratanya anak sekolah itu penghasilannya dari kita semua. Cuma pengrajin ini perempuan saja. Di Tidore khususnya kan di sana ada pencetak sagu, jadi pesanannya banyak. Ada yang pesan sampai 10 pasang, ada sampai 20 pasang. Kalau persisi Halmahera Selatan, yang paling laris itu forno yang mata 5. Terus yang paling laris di Tidore matanya 10, itu karena sagu jainya terkenal. Forno atau keta ini tidak ada cetakan. Kita buat itu tuh sesuai selera kita. Karena setiap kampung itu pesanan matanya berbeda-beda. Jadi itu ya mereka bilang dari imajinasi lah. Lingkup pengaruh dari Tidore tidak terbatas di Pulau Tidore saja, tetapi ada pulau-pulau lain yang bukan hanya menjadi vasal dari Tidore, tetapi juga ada yang menjadi mitra dari Tidore itu sendiri. Lingkup pengaruh ini bukan hanya persoalan spasial atau politik, tetapi lebih jauh kepada koneksi ekonomi dan juga kebudayaan.
bahwa Sultan Tidore pada waktu itu juga punya visi kesejahteraan bersama. Artinya memang produksi sagu, lempeng itu ada di Tidore. Tetapi cetakan dari sagu lempeng tidak diproduksi di Pulau Tidore, tetapi ada di pulau lain, yaitu Pulau Mare. Dan menariknya, bahan baku dari cetakan, bahan baku dari sagu lempeng bukan hanya berasal dari daerah itu, tetapi juga ada dari daerah Halmahera, Makian, Bacan, dan lain sebagainya. Jadi saat itu ketika di dalam sejarah yang dikenal Moti Perbon, persekutuan Moti itu kemudian menyatukan 4 kesultanan kerajaan ini menjadi satu negara besar. Tapi dibagi tugas. Ternate urusan pemerintahan dengan istilah Alam Makolano, Tidore pertahanan keamanan dengan istilah Kie Makolano, Bacan Dehe Makolano urusan tata perekonomian. Lalu Jiko Makolano adalah Jailolo. Interaksi mereka mengakibatkan adanya transfer pengetahuan. Tidak salah jika kemudian pada satu pihak di Tidore misalnya ada kue sagu, ada olahan sagu. Tetapi di daerah lain, di lingkup pengaruh dari Tidore juga punya kebudayaan sagu yang sama. Purno itulah menjadikan identitas ikonik karena itu digunakan untuk mencetak sagunya. Karena itu adalah istilah dari Portugis konon, itu menjadi sebuah identitas yang juga kosmopolit. Atau dalam artian sekarang bisa dijual internasional. Antonio Galvão, dia menyebutkan bahwa ketika singgah di Tidore, ketika berkuasa di Ternate, mereka melihat sagu adalah makanan yang enak dan mereka mengolah roti sagu atau sagu lempeng dan mereka mengkonsumsinya. Karena kehabisan tadi roti tidak ada lagi. Gandum ABK-nya turun mengajak penduduk dekat di situ. Kan di mereka ke daerah Sirongo dan itu terus kayak penduduk itu memarut singkong. Dan mereka taruh praktek ini parut. Kemudian peras airnya. Lalu setelah itu dibakar di Porno. Jadi rotinya orang Spanyol saat itu kehabisan itu ini sehingga mereka bertahan hidup sampai 1660. Lalu artinya senang juga kan pertumbuhan ekonomi yang bagus, jadi Sultan mengiyakan saja. Mereka sampai angkat kaki itu meninggalkan salah satu budaya ini termasuk bahasa kadera, jandela, kursi termasuk sagu. Sebenarnya orang Portugis ketika kemudian berada di Nusantara lebih menyesuaikan diri. Bukan hanya Portugis sebenarnya, tapi juga Spanyol dan juga Belanda. Mereka tetap menggunakan bahasa Melayu. Hanya saja kemudian ada beberapa terminologi yang mereka tidak tahu, sehingga mereka menyebutkan dengan kosakata mereka sendiri. Ketika mereka mengucapkan itu, orang-orang lokal berusaha menirunya dengan cara mereka sendiri. Ketika ada percampuran bahasa, berarti ada simbol percampuran budaya.
antara orang Eropa dan juga orang lokal. Secara antropologis mereka masih mengidentifikasikan keseharian mereka dengan sagu. Bahkan mereka punya kearifan lokal dengan namanya Tuso Lojo Lojo itu. Secara harfiah, Tuso itu melubangi. Lojo Lojo itu ini kerongkongan. Tuso Lojo Lojo itu ritual untuk memperkenalkan makanan dunia. Pertama sekali dia masuk harus itu ritualnya khusus. Jadi anak sudah di saat usia sudah 44 hari wajib melakukan ritual Tuso Lojo Lojo. Tuso Lojo Lojo ritual yang harus dikendaki di situ, dia harus mampu menelan potongan kecil popeda itu sebanyak 44 potongan. Nah, itu ada nanti biangnya yang kemudian dia suapkan itu potongan kecil-kecil sebesar kuku jari lah, 44 potongan, agar mereka mengenal sejak awal bahwa makanan mereka itu salah satunya sagu. Selain itu juga menjadi identitas mereka bahwa belum makan kalau belum ada sagu. Ya saya bilang belum Rasul Panuku sampai Tuan Guru di Afrika sana ini sudah jadi bekal makanan pokok, sudah jadi bekal kehidupan masyarakat di saat itu. Makan nasi nanti hari Jumat pun terbatas, ditaruh sudah dengan piring, tidak pakai tanpa nasi begini ukuran. Nah ini tidak perlu tambah-tambah, belum kenyang tambah sagu sudah. Bulan puasa, batal puasa, namanya itu setelah batal puasa, makan malam sagu. Nanti sahur baru makan nasi. Saya dulu biasa pagi-pagi itu selalu konsumsi sagu dengan teh di pagi hari. Di meja makan biasanya dengan sayur apa saja. Bagusnya juga dengan sayur lilin. Gohu juga, ikan tore, ikan bakar juga, ikan goreng, dan sama dabu-dabu. Ini kan hari Jumat nih, Minggu saya beli lagi, terus Selasa saya beli lagi, begitu. Hari-hari pasar besar saja saya belanja sagu. Saya kalau orang Jawa makan nasi pagi, saya makan sagu pagi. Saya belum ke kantor, saya sudah makan sagu. Setiap hari sih tidak, tapi selalu ada. Untuk menikmati kue sagu ini atau roti sagu ini, yang paling biasa dilakukan oleh orang-orang di sini adalah matahkannya, celup teh manis, baru dinikmati. Bahwa sagu di sini, di Tidore khususnya, di Kepulauan Tidore atau di Maluku Utara khususnya, sangat sustain. Jadi mereka hampir tiap hari harus ada meskipun tidak dimakan. Tapi sebagaimana manusia umumnya, pada umumnya seperti kita ini, jadi mereka juga punya variasi sendiri, macam-macam untuk mengisi karbohidrat mereka sebagai makanan keseharian. Kalau mereka sudah bosan itu semua, mereka kembali ke sagu rumbia. Masyarakat Tidore tidak mengenal satu karbo. Mereka sangat senang dengan ini, tapi tidak tergantung banget dengan ini. Itu yang harus dikenalkan di Jawa terutama, untuk tidak lagi mengenal satu karbo nasi atau beras. Sebenarnya kita bisa belajar dari Indonesia Timur ini tentang sustainability pangan.
dengan diversifikasi pangan yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang. Di Tidore, dari dulu hingga saat ini mereka masih makan sagu yang nanti juga mungkin bergantian dengan kuliner-kuliner lainnya, nasi dan lain sebagainya. Sehingga walaupun masa berganti, sagu tetap menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat Tidore.